Ada yang mau disampaikan nggak Pak buat warga Mambramo Pak? Di Papua di sini banyak nyamuk atau gimana Pak? Bapak kangen Brigita ya? Bapak kangen Brigita. Malam hari ini KPK menyampaikan sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan infrastruktur di Pemtria Kabupaten Mambramo Tengah, Provinsi Papua. Sebagaimana rekan-rekan mengikuti bahwa Bupati Kabupaten Mambramo Tengah ini tentu menjadikan pertanda dan pengingat kita semua bahwa siapapun yang melakukan tindak korupsi harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dan tentu ini adalah juga merupakan peringatan bagi kita bahwa sepanjang sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 setidaknya ada 8 orang kepala daerah di Papua yang tersangkut dengan perkara korupsi. Saya tidak ingin sebut-sebut satu-satu, misalnya Bupati Yapen Waropen, Bupati Supiori, Bupati Bopendigul, Bupati Biak Numpor, dan juga Gubernur Papua periode 2006-2011, Bupati Mimika, Bupati Mambramo Tengah, dan juga Gubernur Papua 2013-2018, 2018-2023. Ini adalah catatan para kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi. Karena itu, melalui forum ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, segenap elemen masyarakat yang telah memberikan bantuan kepada KPK dalam upaya-upaya serius kerja keras di dalam upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekaligus juga kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan sehingga tersangka yang DPO sejak tanggal 14 Juli 2022 yang lalu berhasil ditangkap berkat kerjasama bersatu padu, bahu-membahu. Bermakna adalah kita bisa kalau kita bersama. Kita bisa tuntaskan seluruh perkara korupsi kalau kita bersatu padu, bahu-membahu. Selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan terkait dengan penahanan tersangka perkara dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi serta TPPU dalam proyek pembangunan infrastruktur di Pemkab Mambramo Tengah, Provinsi Papua. Kami tentu pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan, dan sekali lagi mungkin ini mengulang apa yang sudah pernah disampaikan. Beberapa waktu yang lalu KPK sebelumnya telah mengumumkan dan menetapkan 4 orang tersangka, antara lain RHP Bupati Kabupaten Mambramo Tengah periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. Yang kedua SP swasta Direktur Utama PT BKR. Yang ketiga JPP swasta Direktur PT BAP. Yang keempat MT swasta Direktur PT SSM. Dan untuk 3 tersangka SP, JPP, dan MT telah dilakukan upaya penegakan hukum dan saat ini putusan pengadilannya sudah berkekuatan hukum tetap dan segera akan dilakukan eksekusi atas pelaksanaan tugas pokok KPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf F, yaitu KPK melaksanakan putusan pengadilan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada sore hari ini kami ingin sampaikan kronologis penangkapan terhadap tersangka RHP
KPK sebelumnya pada sekitar bulan Juli 2022 melakukan koordinasi dengan pihak Kedutaan RI di Papua Nugini terkait pencarian DPO di wilayahnya karena didapatkan informasi bahwa tersangka RHP melarikan diri ke wilayah tersebut. Di samping itu, KPK juga aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak Polda Papua, TNI, dan pihak-pihak lainnya tentang pemantauan untuk mengetahui keberadaan dan persembunyian tersangka RHP. Sekitar Januari 2023, KPK mendapatkan informasi tersangka RHP telah masuk wilayah Indonesia, dan hal ini adalah wilayah Japayapura. Namun memang perlu dilakukan pendalaman terkait informasi lokasi keberadaan tersangka RHP masuk. Pada awal Februari, KPK mendapatkan kepastian keberadaan tersangka RHP di wilayah Jayapura, sehingga kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka menangkap tersangka RHP. Pada tanggal 17 Februari 2003, KPK bergerak melakukan ke diduga tempat-tempat persembunyian saudara tersangka RHP. KPK memperoleh informasi keberadaan tersangka dari pihak yang selalu berhubungan dengan RHP. Selain itu, KPK melakukan pengawalan dengan bekerja sama serta kolaborasi dengan Polda Papua mendatangi salah satu rumah yang diduga tempat persembunyian tersangka RHP di wilayah Jayapura, Provinsi Papua. Setibanya di lokasi, tim KPK menemukan keberadaan tersangka RHP dan langsung dilakukan penangkapan, yang kemudian tersangka RHP dibawa ke Makobrimob Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RHP dibawa ke Jakarta dan hari ini dilakukan penahanan terhadap tersangka RHP selama 20 hari pertama, terhitung 20 Februari 2023 sampai dengan 11 Maret 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Perlu kami ingatkan dan kembali kami sampaikan bahwa perkara-perkara yang terkait dengan saudara RHP, di mana RHP yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Membramo Tengah, Provinsi Papua selama 2 periode, yaitu periode 2017-2018 dan 2018-2023, banyak mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur. Dengan kewenangan sebagai Bupati dimaksud, RHP kemudian juga menentukan sendiri para kontraktor yang nantinya akan mengerjakan proyek dengan nilai kontrak pekerjaannya mencapai belasan miliar rupiah. Syarat yang ditentukan RHP agar para kontraktor bisa dimenangkan antara lain dengan adanya penyetoran sejumlah uang. SP, JPP, dan MT di antara para kontraktor yang ingin mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Membramo Tengah. RHP kemudian bersepakat dan bersedia memenuhi keinginan dan permintaan SP, JPP, dan MT dengan memerintahkan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum untuk mengkondisikan proyek-proyek yang nilai anggarannya besar diberikan khusus kepada SP, JPP, dan MT. JPP diduga mendapatkan paket pekerjaan 18 paket pekerjaan dengan nilai total 217,7 miliar. Di antaranya proyek pembangunan asrama mahasiswa di Jayapura. Sedangkan SP diduga mendapatkan 6 paket pekerjaan dengan nilai 179,4 miliar rupiah. Adapun MT mendapatkan 3 paket pekerjaan dengan nilai 9,4 miliar rupiah. Realisasi pemberian uang pada RHP dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama-nama dari beberapa orang kepercayaan RHP. RHP juga diduga menerima sejumlah uang
sebagai gratifikasi dari beberapa pihak yang kemudian diduga juga dilakukan tindak pidana pencucian uang berupa membelanjakan, menyembunyikan, maupun menyamarkan asal-usul dari harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Sejauh ini terkait dengan dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmati tersangka RHP sejumlah sekitar 200 miliar, dan hal ini terus dilakukan pendalaman serta dikembangkan oleh penyidik KPK. Selama proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan setidaknya 110 orang saksi diperiksa sebagai saksi, dan juga telah melakukan penyitaan berbagai aset yang bernilai ekonomis, di antaranya berbagai bidang tanah, bangunan serta apartemen yang berlokasi di Jayapura, Provinsi Papua, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan di Jakarta Pusat, serta beberapa unit mobil mewah dengan berbagai tipe dan merek. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yonto pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oke, langsung Mas Mario ke sana. Lampu. Klatromak. Pak Riki, tolong disampaikan dulu Pak, sampaikan untuk masyarakat di Membramo. Gimana Bapak? Ada yang mau disampaikan Pak? Pak Riki. Dulu ya. Pak. Ada yang mau disampaikan nggak Pak buat warga Membramo Pak? Di Papua begini banyak nyamuk atau gimana Pak Riki? Bapak kangen Brigita ya? Bapak kangen Brigita. Thank you.